Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan kaum muda yang terkasih, salam jumpa dengan saya Romo Rosario Sabto Nugroho PR, Ketua Umum Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan di Keuskupan Agung Semarang. Kita telah bersama-sama memasuki bulan Agustus, bulan yang menjadi sukacita bagi kita seluruh bangsa Indonesia. Karena kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Bersamaan dengan sukacita seluruh bangsa, gereja mengajak kita untuk merenungkan, untuk mempelajari ajaran-ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu apa sebenarnya? Ajaran sosial gereja adalah gereja yang menanggapi situasi kehidupan manusia di dunia ini, dan gereja yang mengajak seluruh umatnya untuk ambil bagian di dalam mewujudkan tatanan kehidupan supaya manusia menjadi semakin sejahtera, bermartabat, dan beriman. Ajaran sosial gereja adalah panggilan yang diberikan oleh gereja kepada seluruh umat supaya bersama-sama dengan Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang di tengah-tengah kita dalam bentuk kehidupan yang semakin bermartabat. Maka kita terus-menerus diajak oleh gereja supaya semakin mengenal ajaran-ajaran sosial gereja itu. Sebenarnya sudah lama sekali gereja terus-menerus menanggapi keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dimulai dari Bapak Suci Leo ke-13 ketika beliau mengeluarkan ensiklik yang bernama Rerum Novarum, hal-hal baru. Karena pada saat itu memang terjadi perubahan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan dunia karena ditemukannya mesin uap yang lalu menjadi perubahan yang begitu besar dalam budaya manusia, dari budaya agraris menjadi budaya industri. Paus Leo ke-13 sangat prihatin dengan nasib-nasib buruh pada saat itu dan mengajak seluruh umat untuk ambil bagian di dalam memperhatikan nasib-nasib buruh yang pada saat itu mulai terpinggirkan. Terus-menerus ajaran sosial gereja itu berkembang dari waktu ke waktu dan dibuat sesuai dengan keadaan zamannya. Konsili Vatikan kedua akhirnya dalam konstitusi Gaudium et Spes menegaskan bahwa kegembiraan dan harapan, dukacita, kecemasan seluruh masyarakat, terutama mereka yang miskin dan menderita, juga harus menjadi harapan, kebahagiaan, duka, dan kecemasan para murid Kristus juga. Kita terus-menerus dipanggil untuk ambil bagian di dalam mewujudkan kerajaan Allah itu. Pada tahun 2024 ini, pada bulan Agustus ini, kami menawarkan kepada seluruh umat untuk mempelajari, untuk merenungkan surat apostolik dari Paus Fransiskus yang berjudul Fratelli Tutti. Surat itu sangat menarik. Kata Fratelli Tutti diambil dari kata-kata pertama yang diucapkan oleh Santo Fransiskus Assisi ketika beliau menyapa semua orang sebagai saudara, saudara-saudari semua. Maka
pertemuan-pertemuan pada bulan ajaran sosial gereja ini lalu disusun menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ajakan untuk membangun kehidupan yang bermartabat. Yang kedua adalah ajakan untuk membangun budaya kita. Dan yang ketiga, kita mau meletakkan semuanya itu di dalam konteks bangsa dan negara pada saat ini yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Baiklah, kita mulai dari pertemuan yang pertama. Kita diajak oleh Bapak Suci Fransiskus untuk membangun hidup yang bermartabat. Sangat menarik bahwa Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Fratelli Tutti mengutip kisah dari kitab suci tentang orang Samaria yang baik hati. Dari situ Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah kita ada satu kecenderungan untuk mengasingkan seseorang, menganggap orang lain itu sebagai orang yang tidak perlu kita pedulikan, atau bahkan kita musuhi. Jadi orang asing itu bukan sekedar orang yang tidak kita kenal namanya siapa, asalnya dari mana, keluarganya siapa, bukan itu. Paus Fransiskus merenungkan kata asing secara begitu mendalam. Orang asing itu bisa tetangga kita yang sedang mengalami kesulitan. Lalu kita menjadi seperti orang Lewi yang melewatinya dari seberang jalan. Kita tidak mempedulikan mereka. Orang asing itu mungkin anggota dari lingkungan kita yang membutuhkan pertolongan, tetapi kita pura-pura tidak tahu. Itulah orang asing, karena mereka tidak menguntungkan bagi kita. Kita tidak mempunyai relevansi, dia tidak mempunyai relevansi dengan hidup kita sehingga bisa kita tinggalkan begitu saja. Maka Bapak Fransiskus mengajak kita untuk membangun budaya kasih. Paus Fransiskus menghendaki kita melalui ensiklik Fratelli Tutti ini untuk membangun suatu komunitas yang memiliki cita rasa Injil. Apa artinya memiliki cita rasa Injil? Mungkin bisa kita bandingkan dengan hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu beli mie instan, ya, itu mie, tetapi cita rasanya ada soto, ya, ada mie dengan cita rasa rendang, ya. Maka sama, kita juga dipanggil untuk memasukkan cita rasa Injil di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Kita tidak akan mengubah keberagaman itu, tetapi kita akan meresapkan, dipanggil untuk meresapkan cita rasa Injil di dalam kehidupan bersama. Cita rasa Injil itulah kerajaan Allah yang membuat manusia dapat hidup bermartabat dengan sejahtera dan beriman. Itu pertemuan yang pertama. Maka kita diajak dalam pertemuan yang pertama ini untuk merenungkan kisah-kisah yang ada di tengah-tengah kita. Apakah di dalam kehidupan bersama kita, di tingkat lingkungan atau di tingkat masyarakat, ada kejadian, ada sikap-sikap yang cenderung untuk mengasingkan saudara-saudara kita sebagai orang yang tidak perlu dipedulikan, sebagai orang yang tidak perlu diperjuangkan kesejahteraannya, sebagai orang yang tidak perlu dijunjung tinggi martabatnya, sebagai orang yang tidak perlu didukung
untuk melaksanakan imannya, mendekatkan dirinya dengan Allah. Kita diajak bukan untuk menilai orang lain, tetapi kita diajak untuk merefleksikan diri kita sendiri. Kita diajak untuk melihat batin kita sendiri. Jangan sampai justru kita, para murid Kristus ini, menjadi penyebab terjadinya berbagai macam tindakan-tindakan pengasingan di tengah-tengah kehidupan bersama. Jangan sampai para murid Kristus justru menjadi pemicu munculnya berbagai macam tindakan yang mengasingkan orang lain di dalam kehidupan bersama. Akan dibacakan berbagai macam peneguhan dari Bapak Suci Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Fratelli Tutti yang mengingatkan kita, yang meneguhkan perjuangan kita untuk terus-menerus mengusahakan persaudaraan sejati, untuk mengusahakan kehidupan yang bermartabat bagi semua orang. Semoga pertemuan yang pertama ini sungguh-sungguh dapat membantu kita untuk merefleksikan kehadiran Gereja Katolik, kehadiran umat Katolik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apakah sudah benar-benar menjadi pejuang yang membangun, yang mengusahakan keluhuran martabat manusia di tengah-tengah dunia ini. Selamat merenungkan untuk pertemuan yang pertama. Dan jangan lupa pada akhir buku ini ditulis ada satu tautan, ya. Ada satu link yang nanti bisa digunakan Bapak Ibu untuk menulis cerita-cerita yang pernah ada, yang pernah terjadi di tengah-tengah lingkungan Bapak Ibu, supaya bisa dibagikan ceritanya kepada saudara-saudara yang lain. Bisa menjadi cerita yang semakin meneguhkan satu dengan yang lain di dalam usaha kita bersama sebagai umat Keuskupan Agung Semarang untuk membangun sebuah kehidupan yang semakin bermartabat. Semoga pertemuan pertama ini dapat menjadi cerita yang hidup di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pertemuan ini tidak hanya bisa dilakukan pada tingkat lingkungan, tetapi buku ini juga bisa digunakan oleh kelompok-kelompok manapun. Bapak-bapak, rekan-rekan kaum muda, rekan-rekan ormas pada saat berkumpul juga bisa membahas buku ini dan berbagi cerita melalui tautan link yang sudah disebutkan dalam halaman terakhir buku ini. Selamat menjalani permenungan yang pertama untuk bulan ASG ini. Tuhan memberkati.